Nenek emang udah nenek bukannya juga mulut juga. Neden, mulut lu jaga ya. Jangan gue baru live ya, nggak ada yang ngusir orang ya. Udah gede. Oh. Sotoy. Masih gue beneran itu. Udah nenek emang udah nenek bukannya juga mulut. Bingung deh gue. Sabar, Sar. Tenangin diri kamu, Sar. Sabar, Sar. Capek. Udah Sar. Tapi nggak apa-apa. Coba lu ngaca muka lu dulu deh. Jujur, Sar. At least Sarwenda tua tambah cakep. Oh, tua tambah. Gue kerja, gue pakai duit gue sendiri, gue nggak butuh duit lo. Wih. Halo, Sobat Surapentol. Selamat datang kembali di Hanel Surapentol, Hanel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu viral, kontroversi, hingga reaksi dari para konten kreator lainnya. Di video kali ini kita akan membahas sosok Sarwenda yang kembali menjadi sorotan setelah dihujat netizen, muncul petisi boykot, hingga muncul perdebatan soal apakah dirinya benar-benar menjadi korban atau justru sedang menuai konsekuensi dari sikap dan ucapannya sendiri. Yang menarik, kini mulai bermunculan konten-konten yang membela Sarwenda, sementara pihak lain justru semakin keras mengkritiknya. Lalu, sebenarnya bagaimana kronologi lengkapnya dan siapa saja yang memberikan tanggapan paling pedas? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Relet. Mainan Netflix di sini bahaya, guys. Bukan lagi. Iya, jangan main Netflix deh. Bun, aku boleh pakai Oh, lagi pakai. Oh, pantes. Apa, Bun? Bun, aku boleh nulisin Bunda nggak? Apa? Iya, Bun. At least, kata gue sih kalau difitnah gue bisa klarifikasi. Gak perlu diem-diem nyimpen sendiri. Gue juga nggak butuh duit dari lu 200 juta doang mah. Gue bisa dapat dari endorse. Cuman tinggal endorse 30 menit doang. Udah bisa dapat 200 juta. Anjing. Ini udah live ya? Aduh, gimana dong? Coba dong. Tanyain tuh buzzernya. Kita kan udah bayar buzzer. Iya. Buzzernya gimana sih? Ini kok live-nya yang komentar? Kok masih pada kayak begini? Komentarnya masih pada head comment semua. Kita kan udah bayar mahal-mahal. Jangan sampai duit gua udah susah-susah nih. Ya, gua kumpulin sampai 200 juta. Malah agak bisa bikin image gua tambah bagus gitu loh. Cepetan dong, gimana sih kalian para anti? Warga. Ini bukan kata gue ya, inget ya, ini bukan kata gue, ini kata berita nih, berita satu nih. Jadi jangan sampai gue kena somasi ya sama pihak manapun nih. Petisi boykot Sarwenda tembus lebih dari 62.000 tempat tanda tangan. Ya, nih ya. Terus kalau ada yang nanya link, kalau nanya apa gitu caranya gimana ya, lu pada komen aja deh. Gua kagak ikutan pokoknya. Lagi sih tadi ya. Emang bisa? Tambah. Bisa, Kak. Udah terakhir nih, Kak. Ya udah kasih deh. Dikit ya, dikit lagi bisa ya. Oke. No. Oke. Ya. Oke, yuk. Siap. Oke, di 3, 2, 1. Ambil guys, 150.000 dapatnya 3. Sarwenda akui kena mental setelah dihujat di media sosial. Jangan playing victim gitu dong, Mami Yokawi. Jangan seolah-olah menjadi korban dari hujatan netizen. Komentar apa yang diberikan oleh netizen itu kan berdasarkan fakta dari apa yang mereka lihat dari Sarwenda dan Gio. Dari apa yang mereka pertontonkan di sosial media. Jangan merasa jadi korban. Kedua pasangan Sarwenda dan Gio yang memancing kemarahan dari netizen dan berbagai pertanyaan, berbagai spekulasi, dan itulah hal yang harus mereka terima sebagai konsekuensinya. Jadi jangan merasa jadi korban. Kalau nggak mau menerima konsekuensinya, jangan jadi public figure, balik lagi aja dasaran, dan jangan muncul lagi di sosial media. Ini kena mental atau takut jualan yang nggak laku.
Wendok, lu itu kan cuman modal daster doang ya. Cuman modal daster doang. Terus di framing, nyuci-nyuci ala-ala, ya kan, pakai tangan. Begitu kamera selesai, langsung selesai lah itu yang pakai tangan itu kan, masuk langsung ke mesin cuci, ya kan. Lu cuma di framing itu, ya. Talenta nggak ada. Talenta nggak ada. Terus sekarang lu mau melaporkan netizen-netizen yang membuli lu. Lu nggak sadar. Lu itu membuli diri lu sendiri. Lu bilang ngerusak mental enong-enong lu. Lu nggak sadar. Lu itu yang ngerusak sendiri mental enong-enong lu. Anak di bawah umur lu ajak live supaya penghasilan lu 200 juta per 30 menit. Ya kan? Itu menghidupin mau kondor yang nggak punya modal, lu hidupin dengan penghasilan dari lab dengan mengikuti enong-enong pergi langsung lu sama mau kondor berbuat, kita bisa lihat lah ya, berbuat yang aneh-aneh, yang mengandung-ngandung bibi rara hihihihi. Yang membesarin lu itu adalah netizen. Yang memberi saweran, yang membeli barang-barangnya lu adalah netizen. Lu besar dari netizen, barang-barang lu dibeli oleh netizen, lu harusnya berterima kasih kepada netizen. Di saat netizen mulai marah kepada lu, nih gua hati-hati banget ngomongnya. Di saat netizen mulai marah kepada lu harusnya introspeksi diri. Ya, kenapa netizen bisa marah? Selama ini netizen menguntungkan gue, menaikkan gue, follower gue puluhan juta. Netizen juga tuh. Bukan hantu-hantu itu yang follower lu. Harusnya lu bersyukur, harusnya lu meminta maaf kepada netizen yang telah merusyak mata mereka, mata anak-anak mereka melihat lab-lab bibi rararahi lu. Bukannya netizen malah lu laporkan. Lu tuh diintrospeksi lu. Kok malah netizen lu laporkan? Mau berapa netizen yang lu laporkan? Hah? Ada jutaan netizen yang mengingatkan lu, harusnya lu berterima kasih, bukan melapor ya. Oh ya, kenapa somasi? Laporan ditolak. Aduh, kasihan lu. Ya jelas aja laporan ditolak. Orang netizen juga berkata berdasarkan apa yang dia lihat. Nih gue netizen, gue berkata apa yang berdasarkan yang gue lihat. Kemarin-kemarin waktu lu pakai daster, lu nyuci-nyuci pakai tangan, gue mendukung. Oke nih. Nah giliran sekarang lu begini kejadiannya, siapa yang mendukung lu? Lu harusnya mikir, jangan nyalain orang ya. Jangan nyalahin netizen. Lu mikir, introspeksi diri sendiri. Itulah perlunya introspeksi diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh Sarwenda ini sampai ada petisi untuk memboikot beliau itu? Apa? Merugikan negara kah? Melakukan tindakan kriminal kah? Kalau soal kata-kata Cong dan Jing itu kan, itu respon dia atas komen-komen yang datang di live dia. Tapi sepertinya respon orang-orang ini seperti seolah-olah beliau atau Sarwenda ini melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak beradab. Oke, cuman ya pagi-pagi kita bagosip dulu ya kan, bagosip dan terus bagosip. Ya, aku lihat nih kan banyak video-video yang seperti tadi, yang di depan tadi. Kenapa sih kalian cancel si Sarwenda? Emang sampai segitunya ya si Sarwenda? Memang si Sarwenda sampai merugikan negara ya? Kalaupun dia berbahasa Chongjing itu kan dia cuma membalas komentar netizen aja yang masuk ke live mereka gitu. Jadi banyak video yang kasihan sekali, seolah-olah si Endah itu tuh dicerca sama netizen itu tanpa ada kesalahannya dia. Ya kan, karena sudah berujung pada boykot dan cancel si Sarwenda gitu. Sini aku kasih tahu kau bang ya, ini adalah salah satu tindakan netizen ya kan, biar orang-orang yang terkenal ini ya, bukan hanya si Sarwenda ya kan, kebetulan si Sarwenda ini saat ini itu sedang berhadapan sama netizen karena ditantang sama dia, sama adiknya. Ya boikot aja, kita tuh nggak butuh netizen, orang rezeki dari Tuhan loh. Nggak ingat kau kata-kata itu? Nah sekarang dikabulkan sama netizen. Kenapa kalian pula yang repot? Tanya dia makanya apa yang dia perbuat. Nggak etis, seorang mantan itu nggak tahu berterima kasih, berkata Cong inilah. Alah, gue nggak bisa ngebedain dia dulu Cong apalagi sekarang gue bisa ngebedain. Kata-kata etis itu kalau kau seandainya dihitukan sama mantan kau yang sudah kau isikan lambungnya, ridho kau? Nggak ridho kau? Iya.
Jadi ini tuh biarkan menjadi suatu pembelajaran yang indah kayak gitu loh ya. Orang itu tidak semerta-merta membenci dia, cuman kasih pelajaran. Orang dia yang tantang netizen, dia yang laporin netizen, giliran digeruduk balik, muncullah video-video 350 perak seperti ini. Apa salah si Sarwenda? Pokoknya istilah-istilahnya dia mengemis lagi ke ini, ke para netizen untuk tidak diboikot. Ya, ini video-video mengemis, ini memohon ini sebenarnya ya. Tapi karena nadanya agak lantang dikit aja. Tapi isinya itu sebenarnya please deh jangan boikot Sarwenda, kasihan. Oke lah, walaupun apapun kesalahannya dia kan manusia biasa. Intinya seperti itu dia akan ngomongnya. Makanya netizen itu nggak boleh ditantang. Ya, suara netizen itu sekarang itu aduh. Kalian berada di medsos ini tuh gara-gara netizen. Kalian juga bisa hilang di medsos ini tuh gara-gara netizen. Loh, kenapa kalian mau berhadapan sama netizen terus-terusan? Ya seharusnya tuh kalau seandainya kalian public figure nih, ya kan, harus bisa jaga sikap, harus bisa jaga perkataan. Kalian tahu lah perkataan atau sikap yang kalian turunkan di medsos ini, yang kalian berani share di medsos ini, yang kalian pertontonkan nih sama netizen. Kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang akhirnya dampaknya akan menjadi baik dan dampaknya akan menjadi buruk. Kan kalian kan punya otak semua. Giliran sudah di cancel sama netizen itu, muncullah video ini banyak nih sekarang nih. Dalam sehari 2 hari ini, apa sih kesalahannya si Sarwenda sampai segitunya kalian tidak berperi kemanusiaan, kalian itu berperi kehewanan daripada dia berperi kehantuan. Suruh minta maaf atas nama si Onsu, ya kan, minta maaf atas nama si Onsu. Kenapa minta maaf atas nama ibu, bapaknya lah, kerabatnya, sahabatnya? Apa urusan? Orang dia yang duluan cerca si Onsu mati-matian, keluar sombong. Alah, giliran sekarang kalian minta ibah tuh. Iya kan, kalian menghentikan netizen. Kasihan. Iya kan, sekarang sudah nasi menjadi bubur, baru kalian bilang emang apa sih kesalahan sih? Enggak lah, nggak nonton kau, nggak ada TV di rumah kau, nggak pegang HP kau, apa masalah dari awal kemarin sehingga kau bingung, ya kan? Intinya gini, jadi orang itu nggak usah cari masalah, ya. Kalau kau nggak suka dengan masalah, ya kalau majikanmu nggak suka dengan masalah, nggak usah cari masalah, ya kan? Giliran nih para netizen Indonesia ini, katanya kalian gini, pendukung si sebelah, katanya banyak pendukung kalian, kenapa nggak bisa menandingi itu? Sekarang itu sudah hampir 50-an ribu itu yang cancel, terus yang stop bullying itu tuh di pihak kalian itu cuma 4.000 apa berapa, udah sampai berapa? Katanya banyak itu orangnya. Iya, mana oknum oteh sudah mereka koordinasi. Iya. Alah, makanya ketua sekarang bingung, memang si Sarwenda ngelakuin apa aja. Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video tadi, sekarang izinkan saya memberikan pendapat pribadi saya. Ini murni opini saya sebagai konten kreator reaksi yang melihat apa yang beredar di media sosial. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat, silakan saja, karena setiap orang tentu punya sudut pandang masing-masing. Kalau saya melihat persoalan ini, sebenarnya bukan semata-mata soal 1 atau 2 kalimat yang diucapkan Sarwenda. Menurut saya, yang membuat situasi menjadi besar adalah akumulasi dari berbagai peristiwa yang kemudian membentuk persepsi publik. Di era media sosial seperti sekarang, persepsi seringkali lebih cepat berkembang daripada klarifikasi. Ketika publik sudah memiliki penilaian tertentu, apapun yang dilakukan seseorang akan terus dikaitkan dengan penilaian tersebut. Saya pribadi merasa, sebagai publik figure, seseorang memang harus siap menerima konsekuensi ketika semua aktivitasnya dikonsumsi masyarakat.
Popularitas itu membawa banyak keuntungan, tetapi juga membawa tanggung jawab yang besar. Ketika sedang dipuji, tentu rasanya menyenangkan. Namun ketika mendapat kritik, menurut saya itu juga bagian dari risiko yang harus diterima selama kritik tersebut masih berada dalam batas yang wajar dan tidak mengandung ancaman ataupun ujaran kebencian. Yang saya lihat dari kasus ini adalah emosi kedua belah pihak sama-sama sudah terlalu tinggi. Di satu sisi ada netizen yang merasa kecewa sehingga melontarkan kritik secara terus-menerus. Di sisi lain ada respons yang akhirnya memancing reaksi yang lebih besar lagi. Akibatnya, persoalan yang mungkin awalnya kecil justru berubah menjadi bola salju yang terus membesar. Kalau ditanya apakah saya setuju dengan boikot, secara pribadi saya melihat boikot adalah hak setiap konsumen. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk membeli produk ataupun menonton konten tertentu. Kalau seseorang merasa kecewa, dia berhak berhenti mengikuti atau membeli produk dari figur publik tersebut. Itu adalah bentuk pilihan masing-masing. Tetapi saya juga tidak setuju jika kritik berubah menjadi perundungan yang berlebihan. Menurut saya, kritik harus tetap memiliki batas. Jangan sampai seseorang kehilangan rasa kemanusiaan hanya karena sedang tidak menyukai seorang figur publik. Kritik boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi penghinaan yang tidak ada hubungannya dengan persoalan yang sedang dibahas. Yang menurut saya paling penting justru adalah introspeksi. Dalam banyak kasus viral, biasanya publik akan lebih mudah memaafkan ketika seseorang mau mengakui kesalahan dan menunjukkan perubahan sikap. Sebaliknya, jika publik merasa tidak ada refleksi diri, maka kemarahan mereka seringkali bertahan lebih lama. Saya juga melihat media sosial sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dulu mungkin seseorang hanya perlu menghadapi komentar dari lingkungan sekitar. Sekarang, dalam hitungan menit, jutaan orang bisa memberikan penilaian terhadap satu potongan video. Itulah sebabnya setiap ucapan dan tindakan di ruang publik perlu dipikirkan dengan matang. Menurut saya, tidak ada figur publik yang benar-benar kebal terhadap opini masyarakat. Sebesar apapun nama seseorang, tetap saja keberlangsungan karirnya sangat dipengaruhi oleh kepercayaan publik. Ketika kepercayaan itu mulai berkurang, dampaknya bisa terasa pada banyak hal, mulai dari citra, kerjasama bisnis hingga respons terhadap setiap unggahan di media sosial. Di sisi lain, saya juga berharap netizen tidak mudah terbawa emosi hanya karena potongan video yang belum tentu menampilkan konteks secara utuh. Kadang sebuah video berdurasi beberapa detik bisa memunculkan kesimpulan yang sangat besar. Karena itu, menurut saya penting untuk melihat keseluruhan kronologi sebelum mengambil sikap. Kalau saya menempatkan diri sebagai seorang publik figure, mungkin saya akan lebih memilih meredam situasi daripada memperpanjang perdebatan. Semakin panjang sebuah konflik dibahas di media sosial, biasanya semakin sulit pula mengembalikan citra seperti semula. Kadang diam, meminta maaf jika memang diperlukan, lalu memperbaiki diri justru menjadi langkah yang lebih efektif. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi semua kreator konten bahwa apa yang kita ucapkan saat siaran langsung bisa langsung direkam, dipotong, disebarkan, bahkan menjadi bahan pembicaraan selama berminggu-minggu. Tidak ada lagi istilah salah ucap lalu selesai. Sekali masuk internet, jejak digital akan terus ada. Buat saya pribadi, pelajaran terbesar dari peristiwa ini adalah pentingnya menjaga sikap, menjaga komunikasi, dan memahami bahwa setiap tindakan akan mendapat respons dari publik. Ketika seseorang sudah memilih hidup sebagai figur publik, maka konsekuensinya memang harus siap menerima apresiasi maupun kritik. Terakhir, saya berharap persoalan ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua pihak. Semoga figur publik semakin berhati-hati dalam bersikap
dan semoga netizen juga tetap mengedepankan etika ketika menyampaikan pendapat. Dunia media sosial akan jauh lebih sehat jika kritik disampaikan dengan sopan dan respons diberikan dengan kepala dingin. Itulah pendapat pribadi saya mengenai pembahasan kali ini. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya senang membaca berbagai sudut pandang selama disampaikan dengan santun dan saling menghormati. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menikmati video ini, subscribe channel Surapentol jika belum, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar diskusinya semakin ramai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.